Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wulandari dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjalankan tugas saya mengerjakan tugas filsafat hukum Islam dan saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa sudah ada Al-Quran dan Sunnah kita harus menerapkan ijtihad? Nah, pertanyaan semacam ini sudah tidak sekedar judul buku, tetapi hanya pertanyaan yang agak menyesatkan untuk beberapa orang yang masih awam tentang pengetahuan ini. Pertama, karena logika terbaliknya jadi rancu, yaitu seolah-olah ijtihad itu lawan dari Quran dan Sunnah secara mutlak. Padahal justru Quran Sunnah malah memerintahkan ijtihad. Setidaknya ada pembatas kapan ijtihad itu digunakan dan kapan hanya mengandalkan lahirnya teks Al-Quran dan Sunnah. Kedua, karena meski ada Al-Quran dan Sunnah, namun tetap tidak bisa langsung dipakai begitu saja. Namun ada PR besar, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan kesimpulan hukum yang tidak secara otomatis bisa dilakukan sederhana itu. Dan proses pengolahan itu hanya ijtihad, sehingga mustahil untuk kita tidak melalui ijtihad. Kita yang awam ini bisa menyadarkan masalah kalau sudah ada satu ayat Al-Quran menyebutkan salah satu, maka langsung kita tarik kesimpulan hukumnya begitu saja, tanpa lihat kanan kiri lagi. Nah, seperti contoh mirip anak kecil balita yang dengan lugunya menyeberang jalan, dia langsung nyelonong saja, tanpa pertimbangan apa-apa. Tentu saja sangat berbahaya, apalagi menyeberang jalan tol. Nah, sebagai contoh sederhana itu, adakah yang tahu ayat mana Al-Quran yang memerintahkan kita melakukan sholat Idul Adha? Idul Adha itu kan termasuk ijtihad. Orang yang tidak mampu melakukan ijtihad alias orang-orang awam macam kita biasanya akan bilang bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sebenar untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Padahal sebenarnya ayat ini ada, tetapi kita tidak mengetahuinya. Seperti contoh, fasholli lirabbika wanhar. Nah, di sini dan sholatlah untuk Tuhanmu dan lakukanlah Al-Qas. Bagi yang tidak tahu ilmunya, yang hanya mengandalkan keterjemahan Al-Quran, mungkin akan kebingungan mana kalimat yang memerintahkan sholat Idul Adha pada ayat ini. Yang ada hanya perintah sholat secara umum begitu saja. Nah, ketiga, fenomena kebaliknya yaitu banyaknya seruan untuk melakukan ijtihad, padahal belum punya kapasitas dan kemampuan untuk melakukannya. Maka yang model seperti ini pun kita perlu pencerahan bahwa meski ijtihad itu melakukannya bukan orang sembarangan, hanya mereka yang sudah mencapai derajat kemampuan tertentu yang dibenarkan melakukannya. Sedangkan bagi yang ilmunya belum sampai, apalagi yang sama sekali tidak mempunyai ilmu, maka ijtihad bagi dia justru hukumnya haram. Oke, kembali ke pertanyaan kedua, siapa orang-orang yang boleh melakukan ijtihad? Nah, di sini ijtihad pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau secara umum memang menerima wahyu risalah dalam setiap kesempatan, sehingga menjadi rujukan dalam agama. Namun, kalau kita teliti detail-detail sirah nabawiyah, seringkali kita temui bahwa beliau terpaksa harus berijtihad lantaran wahyu tidak turun tetap pada saat dibutuhkan. Di sini disebutkan pada ayat surah Al-Kahfi 23-24, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku dan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaran daripada ini. Nah, di sini sebab turun ayat ini karena Rasulullah menjanjikan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang ditunggu namun tak kunjung datang. Entah karena Jibril biasanya rajin datang membawa wahyu. Ayat ini menegaskan bahwa ada kalanya begitu dibutuhkan wahyu menjadi tidak turun. Nah, disinilah penjelasan saya. Ada lagi, ijtihad itu dilakukan oleh orang yang sudah mampu untuk melakukannya, yang sudah paham dengan apa itu hukum ijtihad. Jika dia tidak tahu apa itu hukum ijtihad, maka itu akan haram baginya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.